Shalom, saya baru pulang dari Israel dan saya melihat benar-benar keajaiban Tuhan. Hari itu Tuhan berkata dengan sangat jelas, pergi ke Israel untuk berdoa buat seluruh dunia. Karena biar bagaimana Israel adalah negara yang menentukan atmosfer keadaan seluruh dunia. Saudara, dan hari itu semua orang berkata tidak bisa. Karena peperangan yang sedang terjadi di Timur Tengah. Kemudian juga dengan harga aftur yang naik 3 kali lipat. Tapi sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami berangkat satu pesawat dengan keajaiban yang luar biasa. Saya akan teruskan kesaksiannya, tapi mari kita baca apa yang Tuhan katakan. Di dalam Lukas 9 ayat 38 sampai 31. Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung Tabor untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa lalu rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuannya yang akan digenapi di Yerusalem. Saudara, hari itu di Gunung Tabor, kami juga ke Gunung Tabor, saudara. Kami melihat bagaimana ada sebuah janji, ada sebuah, saudara ya, peringatan, ada sebuah pesan bahwa kita dipanggil untuk menyelesaikan apapun tugasnya. Mungkin tugas itu berat, mungkin tugas itu sepertinya tidak mungkin, mungkin tugas itu sepertinya tidak masuk akal, sepertinya cara Tuhan bukan cara kita, dan cara Tuhan sepertinya sangat menyakitkan. Tapi kita dipanggil untuk menyelesaikan tugas. Saudara, hari itu Yesus dipanggil melewati salib. Dan itu sangat menyakitkan. Hari itu saudara, Elia dipanggil untuk membalikan satu bangsa kepada Tuhan. Dan sepertinya tidak mungkin, karena seluruh bangsa sepertinya menyembah kepada berhala. Hari itu Musa dipanggil untuk membawa keluar bangsa Israel. Dan sepertinya tidak mungkin, karena ada Firaun yang sangat menindas bangsa Israel. Setiap kali kita menghadapi ketidakmungkinan, ingat, dia Tuhan yang spesialis mengadakan mujizat. Setiap kali tangan kita angkat tangan. Karena kita berkata, Tuhan, kemanusiaan kita, kemampuan kami, keadaan kami tidak mungkin. Percayalah, dia sedang turun tangan. Biarkan dia menjadi Tuhan yang menunjukkan kemuliaannya. Bagi Tuhan, sekali lagi tidak ada yang mustahil. Saudara, hari itu di tengah kami mendapat kesan tidak mungkin, maka Tuhan membuat mujizat. Saudara, kami mengurus sendiri karena banyak orang yang tidak mau dan tidak berkata tidak bisa, tidak sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Akhirnya kami mengurus visa. Akhirnya ada orang yang mau membantu kami, ada tour yang mau membantu kami, sepakat saja meminjamkan, saudara. Sehingga kami bisa mengurus visa, mengurus tiket. Dan di hari di mana kami berangkat, saudara, semua orang berkata tidak bisa. Dan bahkan ada 5 penerbangan yang dibatalkan, semua ke Eropa. Saudara, tapi kami berangkat dan sampailah kami di Israel. Saudara, ketika kami sampai di Israel, semua TL, semua orang berkata terima kasih. Karena mereka sudah 3 bulan tidak mendapat job. Mereka tidak ada turis yang datang. Tapi kami adalah rombongan pertama 8 bus yang membawa kemuliaan, doa, pendamaian, janji shalom buat Israel. Saudara, dan mereka berkata, Bu, tidak mungkin. Ya, karena sebenarnya sebelum kami datang, setiap hari selama 3 bulan, saudara, sirine berbunyi 1-2 kali. Dan setiap kali sirine berbunyi, walaupun mereka tidak kena, mereka harus masuk bunker. Saudara, dan setiap kali masuk bunker, mereka harus tunggu 3 jam di dalam bunker. Itu yang paling cepat. Saudara, kalau sampai terjadi ledakan, mereka bisa sampai 5 jam di dalam bunker. Dan mereka berkata, kalau kami datang dan ada sirine, maka kami semua juga harus masuk bunker. Tapi 10 hari kami di Israel, saudara, tidak 1 kali pun sirine berbunyi. Mereka berkata, bagaimana mungkin? Sepanjang hari selama 3 bulan
Sehari 2-3 kali sirene berbunyi. Tapi selama kami di sana 10 hari, saudara, tidak ada satu sirene pun. Yang agak lucu dan Tuhan seperti mau berkata, ini bukan karena manusia. Ini bukan karena saudara rencana pendamaian. Tapi ini benar-benar Tuhan pegang kendali. Adalah ketika kami pulang, kami sampai di pesawat, kami sampai di Yordan, baru di Yordan, saudara, maka mereka berkata, sirine kembali berbunyi di Israel. Saudara, sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mengendalikan perang, Dia mengendalikan hati raja-raja. Siapa yang bisa memegang sampai Hizbollah, Hamas tidak mengeluarkan satu pun rudal 10 hari di sana. Saudara, cuma Tuhan. Ini adalah bukti nyata Dia Tuhan yang ajaib. Tapi ada mujizat lain, saudara. Saudara, mujizat lain adalah soal ekonomi. Saudara, karena aftur naik, saudara, sehingga akibatnya sebenarnya semua orang bayar pun kami kurang 7 miliar. Semua orang bayar tetap tidak bisa. Bahkan semua sudah dihabiskan. Saya sudah keluarkan yang ada, saudara, tidak cukup. Karena aftur naik 3 kali lipat. Hari itu saya cuma berkata, Tuhan, kami cuma punya waktu 2 minggu. Dan kami harus menyediakan 7 miliar. Mau dari mana? Buat 350 orang. Bagaimana? Tidak ada, tidak mungkin. Dan hari itu kami cuma berdoa dan tiba-tiba terjadi keajaiban. Saya melihat bagaimana Tuhan menggerakkan. Ada orang yang mengirim dolar, ada orang yang transfer, ada orang yang berkata, saya punya emas, tolong dijual. Saudara, segala sesuatu terjadi. Tiba-tiba ada orang yang proyek-proyeknya jadi dan mereka dapat DP. Sehingga ceritanya dalam 2 minggu 7 miliar kami bisa bayarkan. Sekali lagi, Dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Kembali di Tabor. Saudara, hari itu dikatakan ketika mereka sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Saudara, hari ini mungkin saudara dalam keadaan miskin. Ketika engkau berdoa, engkau bisa diubahkan. Mungkin saudara berkata, saya bodoh. Ketika saudara berdoa, saudara bisa berubah. Saya sudah melihat dan menyaksikan puluhan, ratusan, bahkan ribuan anak-anak rumah singgah yang sangat bodoh. Ketika kami mulai mengajar mereka berdoa, ketika kami mulai mengajar mereka menghafal ayat, tiba-tiba mereka menjadi pandai. Doa merubah keadaan, doa merubah wajah, doa merubah destiny, doa merubah masa depan. Saudara, dan ayatnya berkata pakaian mereka menjadi putih berkilau-kilauan. Saudara, itu bicara tentang dikuduskan, disucikan. Siapapun kita, keadaan kita, tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan sempurna. Ada dosa keturunan, ada kutuk, ada kelemahan, ada sejuta dosa yang kita buat dari perkataan, dari tindakan. Tapi ketika kita berhubungan dengan Tuhan, maka kita disucikan. Kita dibenarkan. Darahnya membenarkan. Saudara, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekudusan kita, bukan kemampuan kita, tapi Gunung Tabor berkata ada kuasa, ada fasilitas, yaitu kita dibenarkan bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara, tapi Gunung Tabor juga bicara. Mereka muncul, saudara, untuk apa? Bicara tentang kegenapan. Saudara, ayatnya atau bahasa aslinya adalah Maleh. Saudara, yang artinya menyelesaikan. Dalam hidup ini, saudara, mari selesaikan tugas. Mari selesaikan panggilan. Mari selesaikan apa yang Dia perintahkan. Walaupun yang Dia perintahkan tidak mungkin. Saya bersyukur kami 350 orang bisa menyelesaikan doa di Israel, doa untuk Timur Tengah, doa di Sungai Yordan, doa saudara di Yordania. Saudara, kami berdoa buat shalom atas bumi, menahan kesesakan besar, menahan perang dunia ketiga, menahan semua rencana antikris, menahan semua resesi. Saya percaya doa merubah keadaan.
Sekali lagi, itu juga artinya to complete, saudara. Biar setiap kita mengompletkan atau melengkapi. Biar kita saling melengkapi. Ada yang sebagai pendoa, ada yang sebagai penyembah. Karena itu ada 3 orang. Bicara setiap zaman, setiap waktu, setiap daerah. Ada orang yang dipanggil. Biarlah saudara mendengar panggilannya dan kita melengkapi satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati.